matematika. Di pertemuan kali ini saya akan mulai pembahasan mengenai pola bilangan dan notasi sigma. Agar kalian dapat mengerjakan soal yang ada di Moodle, maka perhatikan dengan baik setiap penjelasan yang ada pada video pembelajaran. Pada pertemuan berikut kita akan bahaskan bab yang pertama, yaitu induksi matematika. Materi prasyarat yang saya berikan di sini adalah pola bilangan, kemudian nanti diikuti materi pokok. Yang bagian A adalah notasi sigma. Bentuknya U1 tambah U2 tambah U3 tambah dan seterusnya tambah UN kurang 1 tambah UN bisa dituliskan menjadi sama dengan sigma I mulai dari sama dengan 1 sampai dengan N UI. B. Induksi matematika, di mana kita akan bahaskan nanti pernyataan matematis berupa barisan, pernyataan matematis berupa ketidaksamaan, dan pernyataan matematis berupa keterbagian. Baik, kita akan bahaskan pola bilangan. Di sini saya berikan untuk bagian yang pertama adalah pola bilangan ganjil. Perhatikan nokta-nokta yang ada di sini. Untuk bagian yang pertama kita sebut dengan U1 ya, atau suku pertama. Kemudian diikuti suku kedua, suku ketiga, dan suku keempat. Perhatikan banyak nokta pada U1 itu sama dengan 1 ya. U2 nya sama dengan 3, U3 nya sama dengan 5, dan U4 nya banyak nokta sama dengan 7. Dari 1 ke 3 ini polanya selalu ditambah 2. Dari 3 ke 5 juga selalu bertambah 2. Begitu seterusnya, dari 5 ke 7 selalu bertambah 2. Jadi bisa kita tuliskan untuk rumus UN-nya sama dengan 2N ya, karena selalu bertambah 2. Lalu coba kita substitusi U1 ya. U1 berarti dalam hal ini N-nya 1. Sama dengan 2 kali 1. Nilainya sama dengan 2. Ternyata banyaknya U1 adalah 1. Agar menjadi 1, maka 2N ini atau 2 kali 1 tadi harus dikurangi 1. Cocok ya? Coba kita tes U4. U4 berarti N-nya sama dengan 4. U4 sama dengan 2 kali 4 dikurang 1, bernilai sama dengan 7. Nanti sudah pas ya. Jadi rumus suku ke N ataupun UN untuk pola bilangan ganjil adalah sama dengan 2N kurang 1. Baik, yang kedua kita bahaskan di sini adalah pola bilangan genap. Perhatikan kembali nokta-nokta yang ada. Ini kita sebut sebagai U1, kemudian ini sebagai U2, dan seterusnya U3. Perhatikan banyak noktanya ya. Untuk U1 ataupun suku pertama banyaknya adalah 2, U2 nya adalah 4, U3 nya adalah sebanyak 6 nokta. Baik, perhatikan polanya. Untuk 2 ini bisa kita tuliskan menjadi sama dengan 2 kali 1 ya. Perhatikan di sini selalu 2 dikali nama sukunya U1 ya, berarti 2 kali 1. Untuk yang 4 ini bisa kita buat polanya menjadi 2 dikali 2. Selalu 2 ya, dikali dengan nama sukunya U2, berarti 2 kali 2 gitu ya. Baik, di sini 6 ya, selalu 2 dikali 3. Nama sukunya adalah U3, berarti 2 kali 3. Berarti dari sini bisa kita buat rumusan untuk suku ke N, UN untuk pola bilangan genap adalah sama dengan 2N karena nama sukunya adalah N. Baik, sampai di sini paham ya? Baik, untuk yang ketiga kita bahaskan di sini adalah pola bilangan segitiga. Kembali diperhatikan nokta-nokta yang saya berikan. Untuk bagian pertama ini kita sebut U1, berikutnya U2, U3, dan U4. Untuk banyaknya nokta, untuk bagian U1 adalah 1, U2 adalah 3, U3 adalah 6, dan U4 adalah 10. Perhatikan ya, untuk 1 bisa kita tuliskan polanya menjadi sama dengan setengah dikali 1 dikali 2. Benar ya? Setengah dikali 2, 1 kali 1 ya 1 gitu ya.
Kemudian untuk 3 bisa kita tuliskan polanya setengah dikali 2 kali 3. Dan ya, ini setengah kali 2 jadi 1 kali 3 ya 3. Untuk 6 setengah kali 3 kali 4. Setengah kali 4 2 kali 3 6. Untuk 10 setengah kali 4 kali 5 ya. Berarti setengah kali 4 adalah 2 kali 5 sama dengan 10. Perhatikan di sini untuk polanya selalu setengah dikali nama sukunya U1, buat di sini 1, dikali suku setelah 1, berarti suku kedua gitu ya, berarti dikali 2. Di sini juga sama, setengah dikali 2 karena nama sukunya 2. Dikali setelah 2 adalah 3. Ya, di sini nama sukunya U3, setengah kali 3, setelah 3 4. Nama sukunya 4 berarti setengah kali 4. Setelahnya adalah 5, gitu ya. Berarti untuk rumus suku ke n-nya bisa kita tulis UN sama dengan, karena selalu setengah dikali ya, setengah dikali n, karena nama sukunya adalah n. Lalu dikalikan dengan berapa? Dikalikan dengan setelah suku ke n, yaitu n tambah 1, gitu ya. Baik, jadi inilah rumus suku ke n untuk pola bilangan segitiga. Paham ya? Untuk yang keempat kita bahaskan di sini adalah pola bilangan persegi. Kembali perhatikan nokta-nokta yang saya berikan di sini. Ini kita buat jadi U1 dan seterusnya U2, U3 dan U4. Ya, banyaknya nokta pada U1 adalah 1, U2 adalah 4, U3 adalah 9 dan U4 adalah 16. Perhatikan polanya ya. Untuk U1 itu kita buat menjadi 1 pangkat 2. Untuk U2 menjadi 2 pangkat 2, U3 3 pangkat 2 dan U4 adalah 4 pangkat 2. Perhatikan nama sukunya di sini U1 menjadi 1 pangkat 2, begitu ya. Jadi setiap nama sukunya di pangkat 2. Jadi bisa kita tuliskan untuk rumus suku ke n untuk pola bilangan persegi adalah nama suku n di sini menjadi sama dengan n pangkat 2. Sampai di sini paham ya? Untuk yang kelima di sini kita akan bahaskan pola bilangan persegi panjang. Kembali perhatikan nokta yang saya berikan di sini. Sama seperti sebelumnya, ini kita buat jadi U1, U2 dan U3. Di mana U1 banyaknya nokta adalah 2, U2-nya 6, U3-nya 12 ya. Perhatikan polanya. Untuk 2 itu kita bisa buat menjadi sama dengan 1 dikali 2. Benar ya? Oke, untuk 6 ini bisa kita buat menjadi sama dengan 2 kali 3. Dan untuk 12 kita bisa buat menjadi sama dengan 3 kali 4. Perhatikan polanya untuk nama sukunya di sini 1, kita buat menjadi 1 dikali setelah 1 adalah 2 ya. Nama sukunya U2 di sini kita buat perkalian menjadi 2 kali setelah 2 adalah 3. Gitu ya. Begitu seterusnya. Untuk nama sukunya 3 berarti kita tulis di sini 3 dikali setelah 3 adalah 4. Jadi untuk rumus suku ke n-nya kita dapat tulis nama sukunya adalah n. Menjadi sama dengan n dikali setelah suku ke n, yaitu n tambah 1. Jadi inilah rumus suku ke n untuk pola bilangan persegi panjang. Untuk pola yang keenam di sini saya berikan adalah pola bilangan Fibonacci ya. Perhatikan barisan bilangan ini 1 ya, 1, 2, 3, 5, 8 dan seterusnya ya. Perhatikan polanya. Ini 2 suku 1 dan 1 kita tambahkan. Hasilnya kita letakkan pada suku berikutnya atau 2 suku setelah ini, yaitu suku ketiga ya. Hasilnya adalah 2. Letakkan di sini. Ya, begitu seterusnya ya. 2 suku dijumlahkan 1 dan 2 ya, tambahkan hasilnya letakkan pada suku setelahnya yaitu 3 ya. 2 tambah 3 setelahnya adalah 5 gitu ya. 3 tambah 5 setelahnya adalah 8 dan seterusnya dan seterusnya. Dari sini bisa kita buat untuk rumus suku ke n-nya adalah dituliskan sama dengan UN sama dengan UN kurang 1 tambah UN kurang 2 ya. Coba kita uji untuk suku kelima ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nilainya harus 5 ya. Coba kita masukkan. N-nya sama dengan 5. Ya, U5 sama dengan U5 kurang 1. Berarti U4 ya.
ditambah U5 kurang 2, berarti U3. U4-nya adalah 3, sementara U3-nya adalah 2. 3 tambah 2 sama dengan 5. Jadi inilah rumus suku ke N untuk pola bilangan Fibonacci. Sampai di sini paham ya? Berikutnya di sini kita akan bahaskan satu-satu, yaitu notasi sigma. Simbol seperti huruf E di sini ini dibaca sigma, yang berarti jumlah dari suatu barisan bilangan. Secara umum ditulis U1 tambah U2 tambah U3 tambah dan seterusnya tambah UN kurang 1 tambah UN menjadi sama dengan sigma I mulai dari sama dengan 1 sampai dengan N UI, di mana I mulai dari sama dengan 1 disebut sebagai batas bawah, N disebut sebagai batas atas, dan UI disebut sebagai rumus suku. Baik, di sini saya berikan contoh yang pertama. Tulislah dengan notasi sigma dari bagian yang A 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Baik, kita akan jawab ya. Oke, kita perhatikan polanya dari 1 ke 2 itu ditambah 1, dari 2 ke 3 juga ditambah 1. Jadi kita tuliskan saja untuk rumus suku N-nya atau UN sama dengan N. Coba kita uji ya, U1 sama dengan 1 ya, gantikan N sama dengan 1. Benar ya? Oke, jadi rumus suku N-nya sudah benar. Jadi penjumlahan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 bisa kita tulis menjadi sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan 6. Di sini kita buat rumus sukunya adalah I. Jadi cukup kalian ganti di sini N menjadi I karena kita mulai I-nya dari sama dengan 1 ya. Untuk di sini 6 itu kita hitung saja untuk banyak sukunya ya. 1 2 3 4 5 6. Tulis 6 di sini. Oke. Untuk bagian B, 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7. Kita akan jawab. Polanya kita perhatikan ini tambah 1 tambah 1 ya. Jadi tulis rumus suku ke N-nya atau UN sama dengan N. Lalu kita uji. Di sini U1-nya sama dengan 2 ya. Sementara kalau kita masukkan ke rumus suku U1 sama dengan 1. Agar menjadi 2, maka rumus suku ini harus kita tambah 1 ya. Jadi penjumlahan 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 bisa kita tulis menjadi sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan 6. Rumus sukunya adalah I tambah 1. Tinggal kalian ganti. Kalau di sini N tambah 1, maka menjadi I tambah 1. Oke, bagian yang C, 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Kita akan jawab. Ini juga polanya sama ya, ditambah 1, ditambah 1. Tulis dulu rumus sukunya UN sama dengan N. Kita uji, U1 sama dengan 0. Kalau kita masukkan kemari, U1 sama dengan 1. Agar menjadi 0, maka rumus suku ini harus kita buat kurang 1 ya. Baik, jadi penjumlahan 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 bisa ditulis menjadi sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan 6. Rumus suku di sini N kurang 1 ganti menjadi I kurang 1. Paham ya? Untuk contoh yang kedua saya berikan di sini. Tulislah dengan notasi sigma dari A 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32. Baik, kita akan jawab ya. Kita buat polanya 2 itu bisa diganti menjadi 2 pangkat 1, 4 jadi 2 pangkat 2, 8 2 pangkat 3, 16 2 pangkat 4, dan 32 2 pangkat 5. Perhatikan ketika nama sukunya U1 menjadi 2 pangkat 1, nama sukunya 2 jadi 2 pangkat 2. Selalu 2 berpangkat ya nama sukunya. Jadi UN bisa ditulis menjadi nama sukunya N sama dengan 2 pangkat N. Oke. Jadi penjumlahan 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32 bisa ditulis menjadi sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai dengan 5 ya. Jadi karena banyak sukunya 5. 1 2 3 4 5. Kemudian rumus sukunya di sini kita ganti saja karena dimulai dari J, 2 pangkat N di sini berubah menjadi 2 pangkat J. Jadi variabelnya bisa berubah-ubah, tidak hanya I saja ya. Oke. Baik, bagian yang B. 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16. Oke, kita akan jawab. Perhatikan polanya.
1 di sini bisa diganti menjadi 2 pangkat 0. 2 pangkat 1, 4 2 pangkat 2, 8 2 pangkat 3, dan 16 2 pangkat 4. Perhatikan nama sukunya U1 menjadi 2 pangkat 0 ya. U2 2 pangkat 1. Jadi selalu kurang 1 untuk pangkatnya ya, 2 pangkatnya. Oke. Jadi rumus suku n-nya bisa ditulis menjadi UN sama dengan 2 pangkat n. Coba kita uji 1 U1 sama dengan 2 pangkat 1. Sementara U1 di sini 2 pangkat 0. Agar menjadi 0, maka N di sini harus kita kurangi 1. Benar ya? Jadi 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 bisa ditulis menjadi sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai dengan 5. Untuk rumus suku ke N-nya UN sama dengan 2 pangkat N kurang 1, gantilah menjadi 2 pangkat J kurang 1. Oke, bagian yang C, 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32 tambah 64. Kita akan jawab. Untuk 4 2 pangkat 2 ya, diganti 8 2 pangkat 3, 16 2 pangkat 4, 32 2 pangkat 5, dan 64 2 pangkat 6. Perhatikan polanya, U1 menjadi 2 pangkat 2, U2 2 pangkat 3, selalu ditambah 1 ya untuk 2 pangkatnya. Jadi rumus suku ke N-nya bisa ditulis menjadi UN sama dengan 2 pangkat N. Uji ya. U1 2 pangkat 1. Agar menjadi 2, maka pangkat di sini kita harus tambah 1 ya. Jadi penjumlahan 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32 tambah 64 bisa ditulis menjadi sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai dengan 5. Untuk rumus suku N-nya 2 pangkat N tambah 1, kita ganti menjadi 2 pangkat J tambah 1. Paham ya? Untuk contoh yang ketiga, saya berikan di sini. Tulislah dengan notasi sigma dari A 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16. Baik, kita akan jawab ya. Perhatikan polanya, 1 bisa ditulis menjadi 1 pangkat 2, 4 jadi 2 pangkat 2, 9 jadi 3 pangkat 2, dan 16 4 pangkat 2. Jadi setiap nama sukunya, U1 contohnya selalu di pangkat 2. Jadi 1 pangkat 2, U2 jadi 2 pangkat 2, dan seterusnya ya. Jadi ketika nama sukunya UN, maka tulis saja sama dengan N pangkat 2 karena nama sukunya adalah N. Baik, jadi penjumlahan 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16 bisa ditulis menjadi sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai dengan 4 ya, karena di sini banyak sukunya 1 2 3 4, tulis 4 di sini. Untuk rumus sukunya di sini N pangkat 2 gantilah menjadi K pangkat 2 karena dimulai dari K sama dengan 1. Jadi variabelnya boleh diganti. Kali ini adalah serpakai huruf K ya. Baik, bagian B ya. 1 tambah 8 tambah 27 tambah 64. Kita akan jawab. Lihat polanya di sini 1 menjadi 1 pangkat 3, 8 2 pangkat 3, 27 3 pangkat 3, dan 64 4 pangkat 3. Jadi setiap nama sukunya selalu di pangkat 3 ya. Contoh U1 jadi 1 pangkat 3, U2 2 pangkat 3, dan seterusnya. Jadi ketika nama sukunya N atau UN bisa ditulis menjadi sama dengan N pangkat 3. Jadi penjumlahan 1 tambah 8 tambah 27 tambah 64 bisa ditulis menjadi sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai dengan 4. Untuk rumus N pangkat 3 tinggal kita ganti menjadi K pangkat 3. Paham ya? Untuk contoh yang keempat, tulislah dengan notasi sigma dari A 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 tambah 14 tambah 17. Baik, kita akan jawab ya. Perhatikan polanya, dari 2 ke 5 itu ditambah 3, 5 ke 8 ditambah 3. Jadi tulis dulu rumus suku ke N-nya atau UN sama dengan 3N. Lalu diuji ya, substitusi N-nya sama dengan 1. U1 sama dengan 3 kali 1. Sementara di sini nilai U1-nya sama dengan 2. Agar 3 tadi menjadi sama dengan 2, maka harus kita kurangkan dengan 1 ya. Coba kita uji suku keempat ya. U4 sama dengan 3 kali 4 dikurang 1, nilainya sama dengan 11 ya. Baik, jadi penjumlahan 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 tambah 14 tambah 17 bisa ditulis menjadi sama dengan sigma M sama dengan 1 sampai dengan 6, karena banyak sukunya 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Untuk rumus suku 3N kurang 1 bisa diganti menjadi 3M kurang 1 karena dimulai dari M sama dengan 1. Variabelnya terganti lagi menjadi variabel huruf M ya. Oke, untuk bagian B, 4 tambah 7 tambah 10 tambah 13 tambah 16. Kita akan jawab. Perhatikan polanya, 4 ke 7 tambah 3, 7 ke 10 juga ditambah 3.
Oke, jadi kita tuliskan dulu rumus suku ke n-nya, UN sama dengan 3n. Lalu kita uji ya, masukkan n sama dengan 1. U1 sama dengan 3 kali 1. 3 ya. Sementara di sini untuk U1 sama dengan 4. Agar 3 tadi menjadi sama dengan 4, maka rumus suku ini harus kita tambah 1 ya. Coba kita uji untuk suku keempat. U4 sama dengan 3 kali 4 tambah 1 sama dengan 13. Oke. Jadi penjumlahan 4 tambah 7 tambah 10 tambah 13 tambah 16 bisa ditulis menjadi sama dengan sigma M sama dengan 1 sampai dengan 5 karena ada 5 suku 1, 2, 3, 4, 5. Untuk rumus sukunya 3N tambah 1 kita ganti menjadi 3M tambah 1. Baik, sampai di sini paham ya? Untuk contoh kelima di sini saya berikan, tulislah dalam penjumlahan lengkap dari A sigma K sama dengan 1 sampai dengan 5 untuk rumus suku K dikali K tambah 1. Baik, kita akan jawab ya. Sigma K sama dengan 1 sampai dengan 5 K dikali K tambah 1 tinggal kita gantikan huruf K nya ini mulai dari 1 sampai dengan 5 ya. Jadi sini ditulis sama dengan 1 dikali 1 tambah 1 ya. Berikutnya setelah 1 adalah tentunya 2 dikali 2 tambah 1. Berikutnya tambah 3 dikali 3 tambah 1. Berikutnya tambah 4 kali 4 tambah 1. Berikutnya tambah 5 kali 5 tambah 1. Ini menjadi sama dengan hasilnya ini adalah 2 ya. Tambah ini hasilnya 6. Tambah berikutnya 12 tambah 20 tambah 30 ya. Baik, sampai di sini saja untuk penjumlahan lengkapnya. Baik, bagian yang B ya, sigma n sama dengan 1 sampai 4 untuk rumus sukunya n tambah 1 per n tambah 2. Baik, kita akan jawab ya. Jadi sigma n sama dengan 1 sampai dengan 4 n tambah 1 per n tambah 2 cukup kita gantikan untuk n nya mulai dari 1 nanti sampai dengan 4 ya. Jadi sama dengan sini ya, 1 tambah 1 per 1 tambah 2. Berikutnya setelah 1 adalah tentunya 2. Di sini 2 tambah 1 per 2 tambah 2. Berikutnya tambah 3 tambah 1 per 3 tambah 2. Tambah 4 tambah 1 per 4 tambah 2. Hasilnya menjadi sama dengan ini hasilnya 2 per 3 tambah 3 per 4 ya. Tambah 4 per 5 tambah 5 per 6. Jadi inilah untuk penjumlahan lengkapnya. Oke, sampai sini paham ya untuk penjelasan Sir. Untuk contoh yang ke-6 Sir berikan di sini. Hitunglah A sigma K sama dengan 1 sampai dengan 5 rumus sukunya K dikali K kurang 1. Baik, kita akan jawab ya. Sigma K sama dengan 1 sampai dengan 5 K dikali K kurang 1 tinggal kita ganti K nya mulai dari sama dengan 1 sampai dengan 5 ya. Jadi bisa ditulis sama dengan 1 dikali 1 kurang 1 ya, ditambah 2 dikali 2 kurang 1 tambah 3 kali 3 kurang 1 tambah 4 dikali 4 kurang 1 tambah 5 kali 5 kurang 1 ya. Hasilnya menjadi sama dengan ini 0 tambah 2 ya, tambah 6 tambah 12 tambah 20. Karena kita menghitung maka kita harus tentukan hasil akhirnya menjadi sama dengan 40. Baik, bagian yang B ya, perhatikan di sini bagian B sigma n sama dengan 2 sampai 4 untuk rumus suku dalam kurung negatif 1 pangkat n kurang 1. Perhatikan di sini n-nya mulai dari sama dengan 2 ya. Oke. Baik, kita akan jawab. Sigma n sama dengan 2 sampai 4 untuk rumus sukunya negatif 1 pangkat n kurang 1. Jadi kita ikuti ya. Kita gantikan n-nya mulai dari 2 ya sampai 4. Jadi bisa ditulis sama dengan negatif 1 pangkat 2 kurang 1 ya. Berikutnya tambah negatif 1 pangkat 3 kurang 1 ya. Berikutnya setelah 2 adalah 3 gitu ya. Tambah negatif 1 pangkat 4 kurang 1. Setelah 3 adalah 4. Oke. Hasilnya menjadi sama dengan ini negatif 1 ya. Ini tambah 1. Ini juga negatif 1. Oke, hasil akhirnya menjadi sama dengan negatif 1. Baik, sampai sini paham ya untuk penjelasan Sir? Demikianlah